Karena ini tadi kan baru pihak penggugat pokoknya WNI-nya yang datang dan Reskinya belum datang, jadi kemungkinan mediasi juga tidak bisa dimulai hari ini. Untuk kasus tergugat WNI Aryani dengan terlapor Reski Aditya, kalau boleh tahu prosedurnya seperti apa sih Pak dengan kasus ini? Hari ini tadi sidang perdana oleh majelis hakim dibuka untuk umum. Kemudian tadi yang hadir dari pihak penggugat itu prinsipalnya yaitu WNI dan kuasa hukumnya. Kalau dari pihak tergugat hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, karena lengkap, maka langkah selanjutnya adalah tahap mediasi. Dan mediasi oleh majelis hakim ditunjuk mediator dari pengadilan, karena para pihak tidak ada mediator sendiri, jadi mediator dari pengadilan. Kemudian untuk tahap mediasi ini berikan waktu selama 1 bulan dan bisa diperpanjang sampai 15 hari lagi. Tapi semua tergantung pada mediatornya. Karena ini tadi kan baru pihak penggugat pokoknya WNI-nya yang datang dan Reskinya belum datang, jadi kemungkinan mediasi juga tidak bisa dimulai hari ini. Ya, mungkin hari yang lain, tapi itu semua ditentukan oleh mediatornya kapan mediasinya akan dilakukan. Berarti bisa dibilang hari ini mediasinya gagal ya Pak ya? Belum ada mediasi hari ini. Karena pihak tergugat Reski itu kan hari ini tidak hadir. Kalau mediasi itu kan harus dihadiri oleh pihak-pihaknya langsung. Kuasa hukumnya boleh mendampingi, tapi untuk tahap mediasi harus dihadiri oleh pihak-pihak langsung. Butuh berapa lama sih Pak untuk mediasi itu sendiri? Mediasi waktunya 30 hari. Terhitung dari perdana saat ini? Iya, ya, terhitung dari dipertemukan dengan mediatornya. Kapan mediasi pertama dilaksanakan? Itu terserah mediator. Kalau selama 30 hari itu ternyata tidak terlaksananya mediasi Pak? Kalau tidak ada mediasi atau mungkin mediasi gagal, ya berarti dianggap mediasi tidak berhasil. Tidak berhasil, ya. Berarti dilanjutkan dengan proses pemeriksaan biasa. Oke. Gitu. Pak, untuk kan pihak dari Reskinya sendiri prinsipalnya tidak datang. Iya. Mungkin diberi kesempatan berapa kali kita untuk hadir. Ini kan masih tahap mediasi, jadi kita kurang tahu nanti kewenangan mediator untuk mengatur itu semuanya. Ya. Apakah nanti misalnya hari ini kan belum hadir, kemudian ditentukan oleh mediatornya kapan pertemuannya. Kalau misalnya dalam pertemuan sebelumnya belum hadir, nanti akan diberikan waktu lagi oleh mediator. Artinya waktu mediasi itu adalah 30 hari. Sejak mediator menentukan hari mediasinya. Ya. Jadi Reskinya nggak hadir mungkin beralasan apa ya Pak? Sempat memberikan alasan Pak sampai tidak ada. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir karena berhalangan, itu saja. Hanya itu saja. Ya, tidak sebutkan alasannya. Sudah pemberitahuan dari majelisnya seperti itu tadi. Pak, kalau untuk kasus ini kedua prinsipal diwajibkan untuk hadir nggak sih Pak, atau hanya diwakilkan oleh kuasa hukum? Kalau sudah nanti memasuki proses perkara tidak perlu hadir karena sudah ada kuasa-kuasanya. Kalau yang wajib hadir itu hanya pada saat mediasi. Pada saat mediasi. Ya, berarti selanjutnya kalau misalnya mediasinya gagal, nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Itu tidak hadir tidak masalah. Hadir pun juga tidak masalah. Pak, mungkin dari tadi kan yang pihak yang menggugat sudah mengajukan poin-poin untuk mediasi sendiri. Itu semua sepenuhnya menjadi kewenangan hakim mediator untuk meminta itu, ya. Jadi majelis hakim hanya menentukan setelah hari pertama ini lengkap pihak-pihaknya, meskipun ada yang hadir kuasanya, tapi kan harus menunjuk mediator. Nah, setelah itu nanti tahap mediasinya itu sudah sepenuhnya kena mediatornya. Nah, apakah diminta mengenai poin-poin apa sih yang diinginkan dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat, itu nanti kan dibicarakan di mediasi. Pak, tim kuasa hukum dari pihak Reski itu siapa ya Pak? Mungkin tadi bisa dijelaskan? Waduh, saya tadi belum ada laporan karena berkas perkara tadi kan sidang terus, jadi saya kurang tahu kuasanya siapa, tapi dari majelis hakim mengatakan
tadi cuma diakhiri masing-masing kuasanya gitu aja. Hanya masing-masing kuasa. Masing-masing kuasanya. Ya. Pak, kalau untuk kasus ini perlu proses berapa lama sih Pak sidang untuk kasus ini Seperti pengukuhan ini. Ya, semuanya tergantung pihak. Kalau pihaknya siap untuk misalkan nanti mediasi gagal ya, pihaknya melanjutkan masih ada jawab menjawab, masih 4 tahap, kemudian ada pembuktian. Nah itu kalau pembuktian itu nanti pihaknya siap dengan bukti-buktinya bisa cepat juga. Ya, mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan bisa. Ya kalau cepat ya, itu semuanya kan tergantung waktunya juga. Gitu. Mungkin hari ini giliran penggugat mengajukan bukti tapi ternyata belum siap kan harus mundur. Berarti butuh proses 3-4 bulan ya Pak? Iya kurang lebih segitu. Kita kan dibatasi waktu 5 bulan untuk menyelesaikan perkara. Ya, tapi kalau memang waktu itu kan fleksibel, artinya ketentuan pengajuan seperti itu. Tetapi dalam hal ini jika memang ada tidak memungkinkan untuk itu ya bisa, asal ada alasan yang sah untuk lebih dari 5 bulan. Pak, ya, mungkin terakhir dari saya poin-poin gugatannya apa aja sih Pak? Poin-poin gugatan intinya itu yang diminta ya, yang dituntut oleh pihak penggugat itu pengakuan terhadap anak. Nah, kemudian tes DNA. Kemudian ada tuntutan ganti rugi ya karena merasa dirugikan gitu. Itu yang 17,5 M itu. Ya, tuntutannya tuntutan material ya, tuntutannya sekian lebih seperti itu. Materialnya berapa, imaterialnya berapa Pak? Nah, itu kemenangan majelis, saya tidak bisa jelaskan karena saya tidak diberi informasi untuk itu. Itu kemenangan majelis untuk. Jadi lebih ke pengukuhan. Nanti di persidangan bisa terungkap. Cuman poin utamanya lebih ke pengakuan anak dan tuntutan yang lain sesuai diakui dengan melakukan tes DNA. Tes DNA apakah itu jawaban terakhir Pak, mungkin maksudnya tindakan terakhir bisa dibilang seperti itu? Itu satu rangkaian tuntutan ya. Jadi dia mengaku disahkan anaknya, kemudian dengan melakukan tes DNA itu tadi. Agenda selanjutnya apa Pak? Tundanya. Agenda selanjutnya Pak, maksudnya kapan lagi? Ini masih mediasi, jadi kita kurang tahu. Kalau tadi kita informasi dari mediatornya, batasannya sampai tanggal 1 bulan dari 30 hari ya. 30 hari, 1 bulan dari sekarang ya Pak? Iya. Itu gambaran yang diberikan pada saya, tapi semuanya kan masih menjadi kewenangan mediatornya sendiri. Saya tidak bisa menentukan ke sana. Mediator pun juga kurang tahu kan, karena setelah ini kan ada menentukan hari kapan mediasi dilakukan. Nah, apakah itu bisa cepat atau tidak tergantung pihak-pihaknya juga kan gitu. Oke. Kalau dari pihak terlapor tidak bisa datang sama sekali ke waktu mediasi gimana Pak? Ya, jadi dianggap gagal ya Bang? Iya, dianggap berhasil. Karena mediasi prinsipnya harus dihadiri oleh pihaknya langsung, yang prinsipalnya langsung. Pak, benar nggak mediasi selanjutnya tanggal 28? Informasi awal begitu. Tadi diinformasikan mediator mengatakan untuk mediasinya kan hari ini kan belum hadir. Diinformasikan tadi tanggal 28 untuk mediasi. Mediasi selanjutnya. Iya, dari mediasi sekarang. Tapi nanti apakah 2000 nanti terlaksana apa tidak, itu nanti sang mediatornya mau menentukan bagaimana selanjutnya. Berarti wajib datang Pak? Iya, kalau untuk mediasi wajib datang. Wajib. Nah, itu mediasi harus diatur oleh pihaknya. Prinsipal ya Bang? Iya. Nah, kuasa hukum boleh mendampingi. Biasanya kalau misalnya nggak wajib kan wajib ya Pak. Kalau misalnya berhalangan hadir, alasan-alasan apa sih Pak? Ya udah alasan yang cukup cukup beralasan, nanti cukup kuat alasannya, misalnya dia sakit yang memang tidak bisa keluar dari rumah sakit misalnya, atau harus bed rest total, itu kan alasan yang cukup kuat. Oke, terima kasih.